dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Acara Lokakarya peningkatan kapasitas pembimbing kemasyarakatan dalam mengelola program rehabilitasi dan reintegrasi kerjasama IPKemindo dengan Division for Applied Social Psychology Research (DASPR), Kamis, tanggal 9 Maret 2023 dimulai. Tim kami memulai secara serius riset mengenai radikalisme dan counter-violent extremism itu sejak tahun 2007. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa tetap menjadi inspirasi. Kegiatan pelatihan berkaitan dengan lokakarya, buku manual pembimbingan kemasyarakatan dalam proses pembimbingan perempuan dan anak tindak pidana teroris secara resmi saya nyatakan dibuka. Program ini merupakan program peningkatan kapasitas kepada pembimbing kemasyarakatan agar mereka lebih memiliki kemampuan dalam melakukan pembimbingan, pendampingan kepada klien terorisme perempuan dan juga anak. Dan selanjutnya pada tahun 2002-2003 DASPR lagi-lagi dibantu oleh Harmoni mendapatkan dukungan bersama IPKemindo Pusat dan juga IPKemindo DKI serta 3 CSO dalam melakukan revisi buku manual. Kami juga mengikut sertakan sekitar 70 PK. Kami berhasil mengikut sertakan sekitar 19 Bapas yang ada di Pulau Jawa. Seseorang itu menjadi teroris itu berliku-liku, panjang sekali ya. Jadi ideologi-ideologi dimasuk-masukin paham-pahamnya seperti itu. Sebenarnya kan kalau kita bicara program gitu ya, kadang kan dalam proses perjalanannya itu nggak selalu nggak selalu tetap gitu. Pasti ada perubahan-perubahan yang harus kita buat along the way gitu yang membuat jadinya kita juga harus adaptasi dengan kebutuhan baik kebutuhan klien, kebutuhan donor maupun kebutuhan dari DASPR sebagai institusi itu sendiri. Bagaimana aku mempercayakan orang-orang yang dulu pernah aku latih untuk bisa membawakan materi gitu ya. Aku harus memotivasi mereka, aku harus memberdayakan mereka, membuat mereka percaya diri. Jadi itu sih aku pelajari. Bagi saya ini hal yang baru gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan menjadi fasilitator, saya harus banyak belajar lagi. Sampai saya tuh percaya diri gitu. Kalau saya tuh harus bisa gitu, seperti itu. Hamil dan ingin mendapatkan berkah terkait asesmen dan pembuatan litmas. Perubahannya, wah banyak. Berarti ada ilmu yang saya dapatkan untuk bisa saya gunakan dalam praktek kerja saya sehari-hari. Saya dengan modul yang baru ini, terutama setelah dikasih pelatihannya, itu menjadi penunjang banget untuk kinerja mereka dalam menangani klien-klien teroris perempuan dan anak. Jadi yang dari kurang baik menjadi baik. Program ini juga membantu kami untuk mendiseminasikan apa saja program-program praktik baik, praktik penelitian kami yang kami lakukan terkait dengan ekstremisme kekerasan sebelumnya ke dalam buku panduan yang nantinya akan dilatihkan kepada para PK muda maupun pertama hingga madya. Kalau saya bilang ke kiri, Bapak. Sekali lagi, sekali lagi.
Menurut saya sangat penting ini pengetahuan ini, karena di dalam ini tidak hanya di Indonesia maupun di luar negeri, masalah teroris ini harus direduksi dan kemungkinan diperkecil untuk mengurangi dampak-dampak korban yang tidak bersalah. Perubahan yang saya rasakan, yang tadinya saya kurang percaya diri dan kurang memahami tentang terorisme, nggak pede lah gitu ya. Pas menjadi fasilitator kali ini, saya harus bisa, saya harus yakin, saya harus optimis bahwa saya mampu untuk membawakan tugas saya sebagai fasilitator dalam Lokakarya hari ini. Bagaimana kita bisa, Bapak Ibu, sebagai pembimbing, sebagai PK, pembimbing kemasyarakatan, bisa memenangkan hati klien, bisa membuka pikiran mereka atau memenangkan pikiran mereka. Itu yang paling utama. Dukungan, keterampilan, dan kerja sosial. Memberikan kerjasama juga untuk memberikan lowongan kerja. Kita persiapkan dulu fisiknya, mentalnya. Si ibunya bilang, oh itu Pak, anak yang tersayang bagi saya Pak. Tolong Pak, dia hanya terpapar. Tentu perlu revisi karena perkembangan ekstremisme kekerasan, perkembangan berdasarkan undang-undang pemasyarakatan itu selalu dinamis. Oleh karena itu kita, jika ada kemungkinan atau kesempatan di masa yang akan datang, perlu pertama merevisi kembali buku manual ini sesuai dengan konteks zaman saat itu. Yang kedua, perlu para PK mendapatkan peningkatan kapasitas tidak hanya berfokus pada Pulau Jawa saja, tapi juga kalau bisa ada di pulau-pulau lain, Sumatera, Sulawesi, yang memang mereka akan menjadi tempat kembali pulang si para napiter ini ya, kembali pulang ke tempat daerah asalnya sehingga mereka siap untuk reintegrasi dengan masyarakat. Saya juga berharap bahwa kolaborasi antara CSO, terutama dalam hal ini adalah diwakili Medasper, itu bisa terus berlanjut dengan Ipkemindo, dan semua hasil capaian-capaian berupa modul, hasil pelatihan, jumlah peserta pelatihan itu akan terus bertambah dan diadopsi secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai pemegang kendali teknis dari isu-isu pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Harapan aku ke depannya sih program ini bisa dilanjutkan, dalam artian kan sekarang kita sudah punya PK-PK terlatih, jadi nggak cuma dari Dasper tapi ada PK-PK yang sudah bisa untuk memberikan materi itu secara langsung. Jadi harapannya mereka juga bisa meneruskan ini baik di bapas-bapasnya mereka atau di daerahnya mereka, sehingga dampak dari program ini bisa lebih luas lagi gitu. Jadi mulai dari PK-nya sendiri dan untuk PK-nya lagi gitu. Dengan kegiatan ini saya berharap semakin banyak teman-teman yang lebih selain menambah ilmu, menambah teman, jejaringnya semakin kuat.